Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Mari kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Markus. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Silakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Orang memasang pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan dikenakan pula kepadamu, dan malah akan ditambah lagi. Karena siapa yang mempunyai akan diberi lagi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sepakat bahwa iman kita sebagai pengikut Kristus adalah terang bagi dunia. Kabar sukacita tentang Yesus Kristus sebagai penyelamat seluruh umat manusia dan juga nilai-nilai kebenaran dalam kitab suci tentu tidak dimaksudkan untuk dirahasiakan, tetapi untuk disiarkan. Iman kita bukanlah sesuatu yang dikaruniakan oleh Tuhan lalu kemudian disembunyikan. Inilah alasan mengapa Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun dari kita yang menyalakan pelita atau menyalakan lampu lalu kemudian menutupinya. Bacaan Injil hari ini saya kira mengajak kita untuk merefleksikan beberapa hal dalam hidup kita, termasuk pertanyaan tentang kira-kira berapa banyak orang yang tahu bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus. Berapa banyak yang telah melihat kita mempraktikkan iman kita secara tulus, apa adanya, bukan dalam usaha untuk show off atau untuk memamerkan iman kepercayaan kita. Bahkan lebih dalam lagi, mungkin kita bisa bertanya, berapa banyak pribadi atau beberapa banyak orang yang telah dipengaruhi oleh cara hidup kita sebagai seorang pengikut Kristus. Sekali lagi saudara-saudaraku terkasih, iman kita atau bahkan pengetahuan kita tentang Yesus Kristus dan Injilnya bukanlah sesuatu yang disimpan untuk diri kita sendiri. Seorang Katolik yang baik bukan hanya seorang yang sekedar menaati semua perintah Allah, 10 perintah Allah, bukan hanya sekedar seorang yang rajin berdoa, rutin mengikuti misa, tidak memiliki musuh, dan lain-lain sebagainya. Tidak berhenti sampai di situ. Seorang Katolik yang baik dan sejati adalah seorang yang mampu memancarkan imannya, membagikannya dengan murah hati kepada orang lain, mampu menjadi saksi kebaikan Tuhan kepada sesama karena ia sendiri telah merasakan pengalaman dicintai dan mencintai Tuhan yang ia imani. Maka saudari-saudaraku terkasih, jika dari cara hidup kita belum terlihat atau belum nampak dengan jelas identitas kita sebagai pengikut Kristus, tidak peduli seberapa baik kehidupan batin kita, saya
rasa itu belum cukup untuk menjadikan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati. Menjadi pengikut Kristus yang sejati tidak cukup hanya menjadi orang yang baik, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi rasul, menjadi penginjil, menjadi pewarta iman yang selalu menawarkan kasih, menawarkan damai dan harapan dalam kehidupan kita sehari-hari melalui perkataan dan tindakan kita. Semoga Roh Tuhan memampukan kita untuk menjadi pengikut Kristus yang baik dan sejati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Arjanta Bubun, CICM. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.